isunya adalah kemudian bagaimana pembubaran DPR, ya toh. Ya. Lalu kemudian bagaimana mempersoalkan fungsi DPR. Sebenarnya kalau melihat kelompok-kelompok yang menyuarakan ini, Pak, itu memang punya tujuan untuk bukan sekedar membubarkan DPR kan tentunya. Iya. Ada agenda yang ingin dia pesankan. Iya. Itu apa kira-kira, Pak? Menurut Kan kalau kita lihat kronologis. Iya, kira-kira. Awalnya, ya kan, ada ajakan demo pada 25 Agustus. Itu yang menamakan diri Revolusi Rakyat Indonesia. Narasinya, adili Jokowi mengusulkan Gibran dengan mekanisme DPR. Nah, ini dilihat oleh kelompok yang merasa terusik bahwa DPR bisa jadi ancaman. Gitu. Maka dimulailah, ya kan, membangun opini DPR menerima tunjangan begitu besar, DPR menerima gaji yang begitu besar, sehingga muncul kebencian. Langsung berubah, Pak. Jadi counternya ya ada ya. Langsung berubah, terbentuklah opini bahwa DPR harus dibubarin. Di tengah krisis masyarakat yang miskin, dia bisa menikmati luxury. Mulailah bergulir, sehingga muncullah aksi demo dengan narasi yang berbeda, gitu loh, Pak. Dihantam DPR. Kenapa DPR? Tadi kembali lagi pada, ya kan, ada yang terusik. Jika DPR digunakan untuk melakukan upaya-upaya pemaksulan Gibran mengadili Jokowi, gitu loh, Pak. Nah, Mak, memang yang terlihat unik di dalam demo tanggal 25 Agustus itu memang seolah-olah tidak ada pemimpinnya. Betul. Iya kan? Betul. Jadi kayak masa cair gitu. Iya. Yang tanggung jawab ini siapa gitu ya. Iya, betul. Kalau yang tanggal 28 jelas yang menginisiasi adalah buruh kan gitu ya. Bahwa kemudian setelah buruh pergi ada kelompok lain itu soal lain. Kan jelas kalau soal buruh, Pak. Jumur sudah mengatakan jauh sebelumnya, ya kan? Ini ada aksi demo yang kita nggak tahu, nggak jelas, makanya kita harus menghindar. Jumur sudah membaca itu. Kemudian juga pada saat kejadian kemarin kan ada kayak semacam lintas ganti tuh. Habis buruh keluar, masukkan mereka. Iya, betul. Dan kenapa saya bilang kenapa demo kali ini tidak satu entitas? Bisa kalau demo kan buruh mahasiswa, pelajar atau buruh atau apa. Nah, karena ini mereka adalah orang-orang bayaran, pemain-pemain bayaran. Mereka datang dari tempat dari wilayah yang dari titik yang berbeda-beda. Biasa kalau demo yang normal, mereka kumpul satu titik, satu titik bareng-bareng. Ya. Ini kan nggak terjadi, dan ternyata terbukti kan, ditemukan adanya orang-orang yang dibayar, termasuk mereka yang melakukan aksi perusakan. Nah, itu by design semua, Pak. Kenapa mesti rumah anggota DPR? Itu saya bilang itu teror politik, Pak. Membuat anggota dewan secara psikologis down. Tidak punya keberanian untuk membuat acara pemaksulan. Tapi kenapa menteri juga katut, Pak? Apa karena kecelakaan atau salah info atau gimana? Itu mungkin untuk menutupi gitu, untuk menutupi bahwa ini sasarannya bukan hanya DPR, tapi sebenarnya targetnya DPR. Ya, targetnya DPR ya.